Pemirsa Intens Investigasi. Pupus sudah harapan Paula Verhoeven untuk bisa mendapatkan hak asuh anak di tangannya. Hal itu terjadi karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta resmi mengabulkan permohonan banding Baim Wong bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan sang ayah. Lantas benarkah meski Baim tetap membuka pintu bagi Paula untuk bertemu buah hati mereka, namun ada batasan yang harus dipatuhi Paula? Benarkah Baim melarang Paula mengganggu kegiatan anak-anak di sekolah, salah satunya tiba-tiba menjemput saat jam sekolah? Lalu, mengapa Baim harus melakukan hal ini? Apakah kedatangan Paula di sekolah benar-benar mengganggu aktivitas sekolah Kiano dan Kenzo? Atau ada hal lain yang membuat Baim tegas melakukan hal ini? Lalu, bagaimana dengan reaksi pihak dari Paula atas peringatan keras dari pihak Baim ini? Benarkah jika Paula tidak diberi akses atau ruang untuk bertemu anak, Paula berhak mengajukan pembatalan hak asuh? Dan seperti apa pula, netizen kini justru gencar menjodohkan Baim Wong dengan aktris cantik blasteran Inggris, Kimberly Ryder? Benarkah keduanya ada hubungan spesial hingga netizen pun kepo setengah mati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama perebutan hak asuh antara Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya menemui titik akhir. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta resmi mengabulkan permohonan banding Baim, sekaligus memutuskan hak asuh penuh atas kedua putra mereka jatuh ke tangan sang ayah. Keputusan ini otomatis menganulir putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebelumnya yang hanya memberikan hak asuh bersama. Usai menangkan hak asuh anak, kuasa hukum Baim, Fahmi Bachmid, menyatakan Baim tetap membuka pintu bagi Paula untuk bertemu buah hati mereka. Meski demikian, ada batasan tegas, di mana Paula dilarang mengganggu kegiatan anak-anak di sekolah, misalnya tiba-tiba menjemput saat jam sekolah, karena menurut Fahmi hal itu juga tercatat di dalam undang-undang. Ya, ada hal yang paling prinsip di mana setelah dipelajari bukti-bukti, fakta-fakta persidangan, dia dianggap anak tersebut lebih layak, lebih nyaman, lebih aman kepada ayah kandungnya, pemohon namanya Baim Wong. Itulah pertimbangan hakim. Nggak ada larangan dan itu nggak boleh dilarang. Itu ibu kandungnya boleh aja, tapi harusnya juga memahami, misalnya jangan gangguin kalau anak lagi sekolah, terus dijemput-jemput di sekolah, dan semuanya kan harus izin orang tuanya. Pokoknya pada prinsipnya dia boleh bertemu, tapi bukan mengganggu aktivitas anak sekolah, karena memang perintah undang-undangnya seperti itu. Perintah putusannya itu dibolehkan dia bertemu, tapi kan kalau misalnya yang bertemu mengganggu anak yang lagi sekolah, itu juga nggak bener. Walaupun hak asuh ada di tangan Baim Wong, ibu boleh bertemu, tapi jangan ibu mengganggu aktivitas sekolah anak. Misalnya didatengin, dibikin ribet, anak itu akhirnya waktunya harus belajar jadinya bagaimana, itu juga nggak bener ya. Ya, perjuangan panjang memperebutkan hak asuh anak antara Baim Wong dan Paula akhirnya berakhir damai. Setelah melalui proses hukum yang melelahkan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutuskan hak asuh penuh atas kedua anak jatuh ke tangan Baim Wong. Sikap Paula pun menuai apresiasi. Lewat media sosial, Paula menyatakan keikhlasannya menerima keputusan tersebut dan memilih untuk tidak mengajukan kasasi demi kesehatan mental dan kebahagiaan kedua anaknya, Kiano dan Kenzo. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, turut memberikan tanggapan bijak. Ia menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai dan menghormati keputusan Paula yang memilih menyudahi pertarungan hukum ini. Untuk itu, di akhir pernyataannya, Fahmi pun tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait perceraian Baim dan Paula karena kasus telah selesai.
saya tidak ingin memperpanjang. Saya juga sudah mendengarkan postingan, membaca, mohon maaf, postingannya bahwa dia ingin menyelesaikan masalah ini sampai di sini. Saya hormati dan saya pun tidak ingin berkomentar lagi dalam perkara ini. Saya anggap hari ini, sejak saya membaca adanya postingan dia menyatakan sudah menerima dan tidak akan mengajukan kasasi, saya hormati apa yang menjadi keputusan daripada termohon dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Baim Wong. Oleh karena dia sudah menghormati dan dia sudah menyatakan tidak akan mengajukan upaya hukum kasasi lagi, itu yang harus saya hormati. Ini adalah penghormatan saya sebagai seorang advokat kepada seseorang yang ingin menyelesaikan. Anda sudah menyatakan ingin close dari kasus ini, itu saya harus hormati. Penghormatan saya dengan saya tidak ingin berkomentar apapun lagi terkait dengan perkara tersebut. Dan seperti inilah jawaban menyentuh dari Paula usai Baim dinyatakan sebagai pemegang hak asuh penuh atas kedua anaknya. Tak ada nada kecewa atau perlawanan, dengan penuh ketegaran, Paula berharap agar dirinya dan Baim bisa menjadi orang tua yang bijak demi mengedepankan kepentingan Kiano dan Kenzo. Tak lupa, Paula juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa selama perjalanan panjang dalam proses perceraiannya. Sebelumnya saya terima kasih buat semuanya, teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendoakan saya dan anak saya juga. Terima kasih buat supportnya. Saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram yang saya tuliskan juga udah cukup mewakili semuanya. Dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayahnya anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu mengedepankan kepentingan Kiano dan Kenzo. Itu aja sih, semoga kita dikasih yang terbaik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalaninya dengan tenang dan positif. Doain aja. Tapi dikasih akses sama Kak Baim, Kak. Doain aja ya, Mbak. Katanya sampai nyamperin juga, Kak. Sudah ketemu, Kak. Hari ini udah ketemu, Kak. Kenapa mungkin, Kak? Tapi dipersulit nggak, Kak? Untuk anak-anak. Hari ini udah ketemu, Kak. Belum. Ini mungkin Terakhir ketemu kapan? terakhir ketemu dengan anak-anak kapan, Kak? Sempat juga memberikan kado ke anak, mungkin gimana nih, Kak? Di sisi lain, kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma pun turut menanggapi terkait keputusan Paula tidak mengajukan kasasi. Menurutnya, Paula mempertimbangkan bahwa proses hukum yang panjang serta pemberitaan media yang simpang siur dan terdistorsi hanya akan menambah beban psikologis bagi anak-anak kelak, di mana justru suatu saat nanti anak akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan terkait pernyataan kuasa hukum Baim yang menyebut bahwa Paula tidak diperbolehkan menjemput anak secara tiba-tiba di sekolah, pihak Paula pun angkat bicara. Alfon menegaskan bahwa akses dan ruang untuk bertemu anak tetap harus dijaga. Namun, jika Paula benar-benar dihalangi untuk bertemu dan tidak mendapatkan ruang bersama anak-anaknya, Paula berhak mengajukan pembatalan hak asuh melalui jalur hukum. Paula memutuskan pada saat ini, jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi gitu kan, akan membuat anak misalnya bertanya-tanya. Saya sangat berhati-hati mengeluarkan pendapat karena apa? Saya akan ditanyakan 5-7 tahun ke depan gitu kan oleh anak-anak itu gitu kan. Jadi dia bisa lepas perkataan atau statement kita pada saat ini gitu kan dengan anak-anak itu ke depan gitu kan. Oleh sebab itu makanya akan lebih baik memang hal seperti ini dicukupkan gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya Paula memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi gitu kan. Itu ya pada saat ini. Tetapi yang harus diingat gitu kan, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, apabila dalam konteks hak asuh ya, nanti Paula tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh
gitu. Permohonan pembatalan hak asuh. Nah, itu yang dikatakan memberikan akses seluas-luasnya kepada kedua pihak. Gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kedua belah pihak itu yang mengatur. Saya sebagai lawyer tidak punya kapasitas gitu kan untuk mengatur-atur itu. Yang pas dan paling berwenang untuk mengatur tentang anak-anak itu adalah anak-anak itu sendiri dan juga orang tuanya, bukan lawyer. Gitu kan. Nah, kalau misal ada hambatan-hambatan, ya saya pikir kemarin-kemarin sudah ada diskusinya kok, kemudian juga udah ada pembagian waktunya kok, gitu kan, masing-masing gitu kan. Nah, jadi saya pikir itu juga tidak ada hambatannya, gitu. Di tengah Paula yang legowo menerima putusan hak asuh anak di tangan Baim Wong, lantas seperti apa netizen kini justru gencar menjodohkan Baim Wong dengan aktris cantik blasteran Inggris Kimberly Ryder? Benarkah keduanya ada hubungan spesial hingga netizen pun kepo setengah mati? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sementara itu, nama Baim Wong dan Kimberly Ryder kini mendadak ramai menjadi bahan perjodohan netizen. Chemistry keduanya yang terlihat akrab selama menjalani sejumlah proyek bersama membuat para penggemar berspekulasi soal hubungan mereka di luar kamera. Ketika mendengar makin gencarnya aksi netizen dalam menjodoh-jodohkan keduanya, Kimberly mengaku dirinya dan Baim Wong hanya tertawa saja. Ia mengakui bahwa saat ini dirinya dan Baim Wong memang tengah bekerja dalam satu proyek yang sama dan bahkan akan kembali bertemu dalam waktu dekat untuk promosi sebuah film. Lebih lanjut, Kimberly juga membuka hati tentang kehidupan pribadinya. Ia mengaku kini sedang dalam proses memperbaiki diri agar lebih siap menyambut jodoh yang kelak dipertemukan oleh Tuhan. Lantas, seperti apa kriteria suami yang diinginkan Kimberly Ryder? Benarkah dari kriteria yang diungkapkannya semuanya ada pada sosok Baim Wong? Mencari sih tidak ya, lebih ke kita tuh seharusnya tidak mencari pasangan ya, cuman kayak memperbaiki diri, mencoba untuk menjadikan diri lebih baik lagi supaya pas Allah kasih di waktu yang tepat, ini dia nih pasangan buat lo, kita udah menjadi versi terbaik kita untuk pasangan kita. Kriteria pasangan, agamanya sama, tidak ngerokok, dewasa, emotionally intelligent, pekerja keras, ya itu dulu. Udah ya. Nah, kalau Baim sendiri sudah masuk belum sih Kak? Kalau Baim ini sudah masuk belum? Ya lu nggak usah nanya ke arah situ deh, bye. Kan? Sama-sama Kak. Nah, jangan diomongin, nggak enak sama dia. Masih ada proyek lagi nggak sih dengan Kak Baim Kak? Jadi, Apa? Masih ada proyek lagi nggak sih kayak film gitu? Apa? Kemarin kan udah syuting film, terus tinggal tunggu tayang aja. Jadi pasti nanti masih ada promo-promonya, terus kelihatan bareng lagi, terus netizen pada jodoh-jodohin lagi. Nah gitu aja mulu muter-muter di situ. Tapi nyaman gak sih Kak dengan adanya gosip yang beredar kayak gitu? Atau risih gitu? Kita mah santai aja, kita kayak ya udah kita ketawain aja udah. Tapi kan makin deket sama anak-anaknya juga. Ya udah kayak baik-baik aja gitu. Yang namanya apa ya? Dia tinggalnya di situ, kantornya di situ. Kalau aku datengin ke kantornya, ya itu sekalian sama rumahnya dia. Kalau ada anaknya dia, ya ketemu. Ya udah, gitu aja. Di tengah ramainya aksi netizen yang menjodoh-jodohkan Baim Wong dengan Kimberly Ryder, reaksi sang aktor justru mencuri perhatian. Saat disinggung langsung oleh awak media terkait kabar kedekatannya dengan Kimberly, Baim terlihat tersipu malu seolah ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan.
Dengan ekspresi penuh teka-teki, Baim hanya melempar senyum tipis tanpa menjawab satupun pertanyaan. Ia seolah ingin berkata banyak, tapi memilih menahan diri. Bahkan, saat awak media terus mengejar klarifikasi, Baim justru menghindar dan buru-buru meninggalkan lokasi, membuat spekulasi publik semakin liar. Iya, sekolah cuma gitu doang, sama anak-anak doang udah. Ya. Oh, buru-buru, maaf. Sengaja. Apa? Klarifikasinya aja Bang Baim, biar nggak jadi simpang siur Bang Baim. Melihat makin gencarnya aksi netizen dalam menjodoh-jodohkan, lantas, seperti apa pula prediksi ahli tarot Denny Darko atas aksi netizen menjodoh-jodohkan Baim Wong dengan Kimberly Ryder? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah derasnya spekulasi publik soal kedekatan Baim Wong dan Kimberly Ryder, prediksi mengejutkan datang dari ahli tarot ternama, Denny Darko. Dengan membaca energi dan kartu tarot, Denny memberikan peringatan serius untuk keduanya. Menurut Denny, Baim dan Kimberly sebaiknya tidak terburu-buru bila memang berniat melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius. Ia melihat adanya potensi badai kontra yang bisa muncul, terutama dari netizen pendukung Paula Verhoeven, mantan istri Baim, yang kemungkinan besar akan bereaksi keras. Kalau mereka ini bersama saat ini, nggak akan lama kalau saya kira. The Tower adalah kartu yang menunjukkan kalau hal ini akan jadi porak-poranda dan akan binasa jika dipaksakan untuk terjadi. Makanya tadi saya bilang jangan terburu-buru. Terburu-buru malah berakhir petaka. Tapi kalau ini semua bisa natural, nggak usah menuruti banyaknya netizen yang pengen. Ini netizen tuh kan kalau lihat seorang wanita bercerai atau artis terkenal bercerai langsung pengen jodohin gitu ya kan, berasa Tuhan, langsung kayak ini kayaknya cocok nih, kayaknya cocok, padahal kita kan nggak tahu mereka ini seperti apa. Jadi kalau menurut saya biarkan ini semua akan berjalan dan mereka akan memutuskan sesuai dengan apa yang mereka ya alami dan wisdom mereka ini tadi. Menurut Denny Darko, Baim Wong dan Kimberly tetap akan berpeluang menjadi pasangan yang bahagia. Syaratnya asalkan keduanya menunggu 1 tahun atau 2 tahun pasca perceraian Baim dan Paula. Tujuannya agar orang melupakan hal negatif dari Baim dalam kaitannya dengan Paula, khususnya serangan dari netizen yang membela Paula Verhoeven. Jika Baim dan Kimberly bertahan untuk menunggu dan tidak terburu-buru untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, maka mereka akan mendapat kesempatan kedua untuk bisa berbahagia lagi sebagai pasangan baru, duda bertemu janda seksi. Maka mereka berdua akan memiliki kesempatan. Asalkan nggak saat-saat seperti ini. Di saat citra Baim ini, kalau Baim dan pernikahan dan wanita, ini kalau orang-orang melihatnya kayak, ya tadi itu, aduh nanti jangan-jangan menikah sama Baim terus ngobrol direkam atau apa seperti itu. Ini saya baca dari komen-komen ya. Dan ini tapi kita bicarain konteks itu ya. Kalau Baim bikin film kan kemarin terbukti filmnya mendatangkan penonton dan untung besar. Terus kemudian Baim ini selain jago acting, jago directing, seorang konten kreator juga. Tapi untuk yang sekarang ini citranya seperti itu tadi. Nah maka sebaiknya harus menunggu ya sampai mungkin 1 tahun dari masa sekarang agar citra Baim ini mulai sedikit terlupakan dan orang akan memberikan kesempatan. Sama kayak Rizky Billar dan Lesti waktu itu kan, yang Rizky Billar sempat dituduh segala macam, tapi ya sekarang mereka semua mendoakan kebahagiaan Lesti dan Rizky Billar. Hanya kayaknya dengan semua wanita Baim akan diomongin seperti itu gitu. Jadi nggak akan setuju karena ya ini yang banyak komen adalah ibu-ibu yang selama ini mendukung Paula Verhoeven. Dan ini sesuatu yang wajar. Sama kayak Rizky Billar kemarin komentarin banyak orang, tapi tunggu setahun orang akan lupa. Dan orang akan lebih menginginkan ya sudah kesempatan kedua, semua orang berhak untuk bahagia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.